Oh, gitu ya. Oke, silakan. Namanya. Mm-mm. Asik. Terus. Bukan Chonghua ya? Chonghua itu kan nama kartu kali. Terus asalnya dari mana tadi? Dari Semarang. Banyuwangi. Oh, ya 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 ya. Banyuwangi ya, Banyuwangi. Udah berapa lama di Taiwan? Oh, itu ada itu TV itu TV Mbak ya kedengaran. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Terus, oke. Pilih siapa? Ya siapa? Saya tidak. Ayo siapa? Ini lihat aja di sini attendance-nya ini siapa yo? Mau pilih siapa? Ada Marini, Katarina, Yudayana, udah siap tadi Fauda, Hani, Kelina Hana, ini Mbak Fitriani. Ayo siapa? Ada? Kenapa? Oke, Ani Anjarwati, silahkan Mbak. Halo. 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 Ani Anjarwati. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mas Ani, dari mana, Mbak, Mbak ya kan? Mbak dari asalnya dari mana? Udah berapa lama di Taiwan? Gimana statusnya? Bagi yang nggak bisa chat, coba yang lainnya ini tulis di situ di chatnya itu. Nama, asal, berapa lama di Taiwan, kerja di mana, status. Ya, biar kita masuk ke pelajaran. Bagi yang lainnya, sepertinya nggak ada lagi nanti ya kan? Kesempatan buat kita. Hari ini. Oke, mari nih, salam kenal. Wah, jomblo. Katarina. Uni Tarsuni. Asal dari mana Uni? Wiwi Wigati. Wiwi Wigati. Nama saya Ingati. Asalnya dari mana ini, Mbak-mbak? Indramayu, Jawa Barat. Wah, keren. Yang lainnya? Hmm, Rohima, Majelang, Jabar. Banyak dari Jawa ya. Cirebon, Sunarsi, Cilacap, Tati, Subang, Jabar. Michael, wih keren ya.
Ada artis kali ya dia lengkap ya. Iya. Fitria Yani dari Banyuwangi. Julaikah asal Malang. Indramayu Evi. Yang mana si Michael tadi tuh? Asalnya dari mana? Jadi berapa pangeran kalian ini? Satu, dua? Dua ya? Dua ya? Oh ya. Ya, Missnya berharap kelas ini kompak ya, kompak. Jangan ada yang saling, apa namanya? Harus care itu maksudnya harus saling peduli, harus saling mengingatin temennya, harus saling mengingatin misalnya sekarang malam ini ada kelas olahraga, masuk yuk masuk gitu. Iya. Ya bagi yang jomblo, Miss berharap tahun ini paling tidak tahun depan dapat jodohnya ya. Yang sudah berkeluarga semoga bahagia ya walaupun jauh-jauhan, tetap berdoa agar semuanya diberi kesehatan kepada Tuhan ya, yang jauh dari orang tua ya agar orang tua kita semua sehat-sehatnya. Oke, pokoknya kita harus happy-happy ya. Zaman sekarang saling apa namanya, sikut menyikut itu nggak aci lagi, itu udah kolot ya. Kalau apa namanya, pemikiran yang saling menjatuhkan kawan itu udah pemikiran yang kolot lah. Tapi kalau udah dibilang berpendidikan berarti kita pemikiran juga kita itu udah berubah. Nah itu juga bagian dari jasmani. Kalau dibilang pendidikan jasmani itu, nah nanti kita akan bahas ya. Nggak boleh tikung menikung ya kan. Emangnya jalan jalan belok-belok tikung menikung. Nah itu juga sebagian dari jasmani kita yang perlu di apa nama olah. Kalau kita bilang kita belajar pendidikan jasmani itu bukan berarti harus pendidikan olahraga. Nah itu yang mau kita bahas sekarang. Coba semuanya buka PPT, saya upload di grupnya, di grup FB ya, kita mau belajar. Oke? Sudah ya? Ada yang belum? Semua sudah? Sudah? Sudah ya? Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya buka aja dulu. Nah, sekarang kita berbicara tentang pendidikan jasmani dan olahraga. Tapi sebelumnya saya mau minta ketua kelas. Mbak apa? Mbak ketua kelas. Sebelumnya itu kalian kan punya di semester ini kan saya melanjutkan ya. Melanjutkan olahraga. Sebenarnya saya udah di tengah jalan ini kan. Karena apa namanya, gurunya sebelumnya tidak bisa lagi mengajar untuk melanjutkan. Jadi apa-apa aja yang sudah kalian pelajari, coba buka itunya, Mbak Katarina buka mikrofonnya. Iya, dengar. Apa aja ya, udah sejauh mana yang dipelajari? Mm-mm. Hmm. Oke. Jadi yang satu kali itu belajar apa? Oh, belajar apa itu?
Belajar apa, Mbak? Tentang, iya, iya. Oh, ten- tentang tentang apa? Belajar apa? Salah saya. Oh, gitu ya. Ada yang tahu siapa yang tahu pelajarannya kemarin? Ada yang tahu? Oh, gitu ya. Aduh, gimana ini ya? Harus dibahas. Mm-mm. Oh, gitu. Oh ya udah begini aja nanti kan ada YouTube-nya kan? Nanti bisa dilihat dari YouTube-nya aja lah ya. Oh, jadi nanti ini satu les ini kita kenalan. Oke, nanti aja lah ya sesi kenal-kenalannya lebih lagi ya. Nanti saya kasih tahu deh di YouTube-nya juga. Oke. Terima kasih, Mbak. Jadi semuanya, Mbak-mbak, kita buka PPT. Ya, gimana pun kita harus belajar. Nah, pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya. Oke, satu orang coba baca satu orang. Harus ditunjuk ya. Yudayana, Yudayana. Yudayana bisa? Baca PPT-nya Yudayana bisa? Oh, coba buka Yudayana. Sem Oh ya, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Marini, Marini. Bisa? Izin keluar juga. Halo, Marini. Ada orangnya? Ya, ya, oke, oke. Nah, karena nggak ada yang dengar, nggak ada mau ini ya. Oh, coba-coba. Coba Mbak baca slide 2 nomor 2. Bisa? Bisa Mbak? Buka PPT. Coba baca slide 2.
Mm-mm. Oke. Oke, itu aja dulu. Oke ya. Makasih Mbak. Di apa aja apanya? Uh-uh. Di apa namanya ditutup. Jadi pendidikan jasmani dan olahraga. Sebenarnya di roster itu subjeknya olahraga, ya kan? Nah, sebenarnya kita mau bahas apa sih pendidikan jasmani dan olahraga gitu. Ada yang bilang ini kelas olahraga, ada yang bilang ini penjas gitu. Tapi dari akademik saya disuruh mengajari pendidikan. Nah, sebenarnya ini juga adalah pendidikan jasmani dan olahraga. Tapi setelah kita tahu nanti apa perbedaan pendidikan jasmani, apa itu pendidikan olahraga, baru nanti kita bisa simpulkan kelas ini untuk apa. Oke? Nah, gambaran masyarakat Indonesia. Gambaran masyarakat Indonesia sekarang itu gimana? Adanya kemudahan. Apa yang dimaksud kemudahan? Ya kan? Masak itu kalau dulu itu harus dicuci dulu, harus dimasak dulu atau pakai api gitu. Semakin hari ada rice cooker. Dulu itu ada kalau kita mau giling cabai ada gilingan, sekarang udah pakai blender. Aturannya kita jalan misalnya ke desa, dari desa A ke desa B kita itu jalan dengan jalan kaki atau naik sepeda. Tapi sekarang jadi ada mobil gitu dan alat-alat otomatis yang lainnya. Nah, gambaran masyarakat Indonesia bahkan dunia pada zaman sekarang itu semakin sulit, semakin mudah tapi semakin terancam untuk kesehatan. Bener nggak? Bener ya. Jadi gambaran masyarakat Indonesia ini dengan adanya kemudahan, dengan adanya alat otomatis itu ternyata kita jadi kurang gerak. Jadi apa yang mengancam gambar masyarakat Indonesia, yaitu penyakit meningkat. Jadi kemarin saya pulang ke Indonesia itu 5 tahun yang lalu itu masih jarang orang sakit stroke. Sekarang semua udah sakit stroke karena banyak makan daging, banyak makan yang enak-enak kali ya, dan tidak menjaga kesehatan tubuh gitu. Pokoknya enak makan terus urusan sehat nggak sehat ya terserah nanti belakangan gitu ya. Nah, penyakit apa? Sakit jantung, sakit semuanya. Apalagi kalau misalnya kita kurang gerak dan badan kita itu membesar, badan kita itu gemuk, overweight kan, pasti banyak rentan untuk mendapatkan penyakit. Dan ketika kita misalnya sudah sakit-sakit, pengaruhnya apa? Mutu kehidupan. Kalau udah sakit kita bisa berkarya? Enggak bisa kan? Kalau kita sakit-sakit, apakah kita bisa berkarir? Apakah kita bisa kerja ke Taiwan, ke negara yang lain? Enggak bisa. Apakah misalnya anak-anak Indonesia bisa ke luar negeri untuk sekolah kalau dia sakit-sakit? Enggak, karena misalnya lah orang mbak-mbak sebelum ke Taiwan kan dites ya kesehatannya ya kan, ini sakit atau enggak, ada tes kesehatan. Kalau lulus ke tes kesehatan baru ke Taiwan. Tapi kalau sakit-sakit gimana? Nah, jadi sebenarnya pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga itu sangat kita butuhkan. Jadi jangan pikir gini, gimana sih, ngapain sih pendidikan jasmani dan olahraga? Atau sebagian kalau murid-murid ya SD, SMP, masih ingat nggak dulu? Kalau dibilang udah penjas, udah olahraga, katanya seneng. Kalau ditanya anak-anak itu remaja-remaja, anak sekolah SD, SMP gitu, pelajaran apa yang kamu suka? Jarang orang itu bilang pelajaran matematika. Mereka jawab apa? Pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga gitu. Tapi apakah sampai sudah itu menjadi sebuah program nasional? Ya kan? Program nasional, tapi tetap aja pendidikan jasmani dan olahraga itu semakin merosot, semakin diajari tapi semakin sedikit gitu ya.
Oke, itulah. Nah, sekarang kita kembali ke slide 3. Yuk, buka slide 3. Coba satu orang mau baca. Lina Hanani. Mbak, coba buka mikrofonnya, coba membaca. Slide 3, pendidikan jasmani. Mbak Lina. Oke, pendidikan jasmani. Apanya hilang? Oke lah. Kalau gitu diganti sama teman yang lain, ya. Heni Sari, Heni Sari. Heni Heni Sari. Pendidikan jasmani yuk. Alasan. Enggak loh. Ayo. Tadi kan Mbak Lina gak bisa. Heni Sari bisa? Oh ya, nggak bisa ngomong ini Sari ya. Uni Tarsuni. Mbak Uni. Oh, siapa itu? Mbak Lina. Oke, silakan Mbak. Slide 3. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih, dimatikan mikrofonnya ya. Nah, sebenarnya pendidikan jasmani, penjas, kita sering singkat dengan penjas, jangan digabung dengan pendidikan olahraga. Kita akan lihat satu persatu, ada perbedaan di antara itu. Oke? Nah, apa itu pendidikan jasmani tadi? Suatu proses pendidikan seseorang atau perorangan anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar, ya, melalui berbagai kegiatan. Nah, apa berbagai kegiatannya itu? Untuk kesehatan, untuk kesegaran jasmani, untuk kemampuan keterampilan, untuk kecerdasan, perkembangan watak, serta kepribadian. Nah, contohnya, kalau pendidikan jasmani, penjas, itu sebenarnya guru itu haruslah lebih mengajarkan kepada apa-apa yang bisa meningkatkan kesehatan dan kesegaran jasmani. Apa itu jasmani? Tubuh ya kan? Tubuh badan ini. Nah, untuk jadi bukan misalnya pendidikan jasmani itu bukan olahraga gitu, yang gerak, misalnya tenis, bulu tangkis, sepak bola, bukan. Tapi bagaimana biar tubuh ini sehat gitu. Jadi kita bisa bahas makanan nggak di sini? Bisa. Apa-apa aja makanan untuk kesehatan. Bisa bahas penyakit? Bisa. Bisa bahas anggota tubuh apa fungsinya? Bisa. Bisa membahas tentang gimana perkembangan watak atau membahas tentang kepribadian agar mempunyai sebuah pola pikir positif selalu bisa. Nah, jadi pendidikan jasmani itu pokoknya bukan melulu tentang satu cabang olahraga, tapi pendidikan jasmani itu lebih bagaimana kita itu jasmani kita itu kualitasnya bagus. Bisa kita bahas misalnya kegiatan-kegiatan rohani yang mendukung jasmani kita, kegiatan-kegiatan islami bisa. Nah, itu pendidikan jasmani. Jadi jangan di dalam pikiran kita yang sering sekali salah, anak-anak di sekolah itu salah,
Dipikir kalau udah penjas itu berarti itu sudah olahraga, udah main-main keluar, udah ada lari-lari, senam-senam gitu ya. Itu sebagian dari pendidikan jasmani. Tapi pendidikan jasmani itu enggak selamanya untuk salah satu cabang olahraga ya. Pendidikan jasmani apa-apa aja yang bisa meningkatkan jasmani kita, pertumbuhan jasmani yang semakin hari semakin baik ya. Untuk apa? Untuk perkembangan kepribadian yang harmonis dalam rangka pembentukan manusia Indonesia berkualitas gitu. Jadi kalau pendidikan jasmani kita sering melakukannya kan, sering misalnya browsing bagaimana diet menurunkan 1 minggu 7 kilo dalam 1 minggu gitu ya kan. Tapi itu nggak bijaksana. Kenapa? Karena kadangkala kita nggak tahu itu berita artikel yang ada di Google itu benar atau enggak, sudah teruji secara medis atau tidak. Jadi hati-hati juga ya, jangan dilakukan kalau memang tidak sesuai anjuran dokter. Kadang itu fatal. Kecuali kalau misalnya alamat-alamat di Google itu berbicara tentang kesehatan itu alamatnya sah gitu, nggak hoax ya kan, nggak hoax tapi itu alamatnya terpercaya, sudah teruji gitu. Jadi hati-hati juga, jangan nanti dibilang langkah-langkah menurunkan berat badan 20 kilo dalam seminggu gitu kan, nggak usah makan nasi pagi-pagi gitu. Rupanya nanti jadi apa namanya jadi mah ya kan. Oke, itu pendidikan jasmani. Sekarang kita lanjut ke pendidikan olahraga. Mau siapa ini? Yudayana, ayo buka mikrofonnya, pendidikan olahraga. Hehe. Ayo. 4. Olahraga. Oke. Ya, terima kasih. Ditutup, Mbak. Mas, apanya? Nah, di sini olahraga baru di sini yang gerak-gerak, ya. Sebagai segala kegiatan usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan dan membina kekuatan jasmani. Jadi itu arah ke fisik, itu arah ke gerak, melatih badan. Jadi kalau misalnya di sekolah, harusnya guru itu kalau dibilang pendidikan olahraga, guru itu akan memberikan gimana sih cara bermain bola voli yang baik, apa-apa aja proses-prosesnya, gimana lari yang baik gitu kan. Karena bisa loh lari, bisa salah loh ya. Kita bisa keropos tulang kalau kita nggak tahu. Kita pikir kan jogging asal aja. Misalnya kalau lari itu, sebenarnya lari yang baik itu ya, itu tumit kita nggak boleh kena tanah. Itu seperti menjinjit. Jadi kalau kita mau jogging, lari-lari sore atau lari-lari malam atau lari-lari pagi ya, itu dia jangan telapak kakinya itu jangan semua ke tanah. Yang bagus itu sedikit itu menjinjit gitu. Nah itu penjelasan di dalam olahraga. Misalnya bermain bola voli itu bagaimana, berenang itu bagaimana. Nah, kalau semua cabang olahraga dilatih, badan kita ini juga terlatih gitu. Dan kegiatan-kegiatan olahraga ini, baik itu bola voli, berenang atau yang lain sebagainya, itu adalah melatih untuk kekuatan jasmani maupun rohani ya. Kenapa rohani? Karena kalau kita udah seger misalnya ya,
kita kasih waktu kita setengah jam untuk jogging ya Mbak ya setiap hari itu, pasti kita badannya segar ya. Beda kan ya, saya udah kerja capek-capek kok di apa di ini tuh kan olahraga, bukan, salah, itu aktivitas, dan aktivitas itu geraknya kan itu aja gitu. Olahraga beda, kalau olahraga ya memang olahraga gitu, jangan dihitung saya udah ini kok udah kerja capek, itu kan olahraga, bukan, olahraga beda. Oke. Nah, sedangkan pendidikan olahraga ya, kalau dibilang pendidikan olahraga, membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu ya, kenal berbagai cabang olahraga dan menguasai keterampilan berolahraga. Oke. Nah, sekarang coba tuliskan dan ceritakan sejauh mana pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga yang kamu pernah ikuti. Jika belum, mengapa? Boleh? Ya, karena di sini sudah 949. Ya, 949. Ini kita udah ini ya, kan kita jadwalnya sampai 9 sampai jam 9.45, ini udah 49. Jadi kalian akan belajar lagi untuk subjek selanjutnya. Ada pertanyaan, Mbak? Jadi pertanyaan terakhir itu nanti bisa kita bahas ya. Boleh di komen, oke? Oke, terima kasih. Selamat malam bagi kita semuanya. Sekian ya. Ya, kalian mau belajar lagi kan? Oke. Goodbye everyone. Yuk, selamat malam. Jangan lupa ya dijawab itu. Coba tuliskan dan ceritakan sejauh mana pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga yang kamu pernah ikuti. Terima kasih kembali.